Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 Januari. Judul dari materi kita hari ini adalah kepemimpinan dimulai dari hati. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Para kader yang saya cintai, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik? Setidaknya ada 3 hal dasar dan penting yang perlu dilakukan berikut ini. Yang pertama, mengerti orang lain. Pakar marketing Rod Nichols berkata, kalau Anda memperlakukan konsumen Anda dengan cara yang sama, cuma 25-30% yang akan menjadi pelanggan Anda. Karena Anda memperlakukan mereka semua sebagai orang dengan kepribadian yang sama. Tapi kalau Anda belajar berhubungan dengan 4 tipe kepribadian, 100% dari mereka akan menjadi langganan Anda. Yang kedua, mengasihi orang lain. Pengusaha Henry Grulan berkata, menjadi pemimpin lebih daripada sekedar ingin memimpin. Pemimpin punya empati dan mampu menemukan kelebihan pada diri orang lain dan bukan kekurangannya dengan benar-benar peduli pada orang lain. Anda tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang efektif kecuali Anda bisa peduli pada orang lain. Yang ketiga, membantu orang lain. Kalau fokus Anda pada apa yang bisa Anda beri pada orang lain dan bukan pada apa yang bisa Anda dapatkan dari orang lain, mereka akan menghargai dan menghormati Anda. Ketiga sifat inilah yang penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pada materi kemarin kita belajar tentang bagaimana membangun hubungan. Care, communication, affirmation, recognition, dan example. Pada huruf C, komunikasi, membangun hubungan. Seorang pemimpin baru bisa menjalankan kepemimpinannya yang efektif kalau dia mampu berhubungan dengan orang lain. Dan untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan efektif, Anda perlu membangunnya dan menjaganya. Ketiga hal sederhana sekaligus penting yang kita dengarkan tadi, mulai dari mengerti orang lain, mengasihi orang lain, dan terakhir membantu orang lain. Kita perlu memulainya dengan mengerti orang lain. Setidaknya ada 4 tipe kepribadian dasar dari manusia. Makanya tadi disebutkan, kalau Anda memperlakukan semua konsumen Anda sama, berarti Anda hanya memperlakukan pada satu tipe kepribadian, 25%. Maka disebutkan hanya 25-30% paling banyak yang bisa menjadi pelanggan Anda. Tetapi jika kita belajar berhubungan dengan 4 tipe kepribadian, kita tidak akan mengulas ke-4 tipe kepribadian itu sekarang karena akan panjang. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ada 4 tipe kepribadian dasar di manusia. Kita perlu belajar agar kita bisa memahami orang-orang yang berhubungan dengan kita. Kalau diilustrasikan tadi sebagai pelanggan sebuah toko, kalau kita mengerti 4 tipe kepribadian tadi dan memperlakukan orang sesuai dengan tipe kepribadiannya, kita merebut 100%. Yang kedua, kita perlu mengasihi mereka. Tidak ada pemimpin yang efektif kalau dia tidak peduli pada orang lain. Dia harus mengerti dan memahami orang lain, terutama pengikutnya. Dia harus bisa menemukan kelebihan-kelebihannya dan bukan kekurangannya. Dan itu baru bisa didapat kalau kita peduli pada orang lain. Dan yang terakhir, membantu orang lain. Seorang pemimpin yang efektif selalu berpikir bagaimana dia bisa memberi dari apa yang dia punya kepada orang lain, kepada pengikutnya, kepada anggotanya, bukan mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi kalau ada pemimpin, dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat kalau ada orang yang berkoar-koar menjadi seorang pemimpin, tapi dia hanya berpikir tentang apa yang bisa didapatkan dari pengikutnya, dia bukan pemimpin, dia pecundang. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi pemimpin. Dan kepemimpinan dimulai dari hati.
Hari ini kita belajar kepemimpinan yang dimulai dari hati. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda bisa mengembangkan hubungan pribadi dengan orang-orang yang Anda pimpin? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.